perbedaan keturunan, perbedaan nasab. Bagaimana mungkin bisa bersatu menjadi bangsa apabila tidak ada di dalam lubuk hati kita yang paling dalam kesadaran bahwa kita semua ini adalah saudara sesama manusia, saudara sesama anak-anak Adam. Seandainya kita tidak sadar bahwa bapak kita sama, belum tentu orang kulit sawo matang ini bisa bergaul, bersahabat, membuat ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit hitam. Tidak mungkin menjalin ikatan yang kuat dengan saudara-saudara yang berkulit kuning, berkulit merah, dan lain sebagainya yang hidup sebagai sesama warga bangsa Indonesia ini. Maka persaudaraan sebangsa atau ukhuwah watoniyah hanya mungkin dibangun apabila ada kesadaran tentang ukhuwah basyariyah. Jadi kalau kita dengar ada orang ribut-ribut nasab, itu sebetulnya orang kurang kerjaan. Karena nasab apapun, kita semua satu nasab, yaitu nasab kepada Sayyidina Adam alaihi salam. Tidak peduli mau dirunut ini, Pak Gubernur ini nasabnya ke atas sampai mana? Ya bagaimana kita tahu? Jangan-jangan memang beliau ini masih keturunan Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo, siapa tahu. Nyatanya beliau hidup di sekitar keraton Surakarta, keratonnya Sultan Agung itu selama bertahun-tahun sampai 9 tahun. Sehingga sekarang bahasa Jawanya lebih halus dari saya. Walaupun saya sendiri juga keturunan Solo saya. Saya juga orang Solo, Pak. Ya. Kita ini semua bersaudara, bapak kita sama, dan tidak ada perbedaan martabat di antara kita atas dasar perbedaan latar belakang. Tolong share YouTube ini sebanyak-banyaknya ya. Ini membahas PBNU atau Gus Yahya yang menjadi ketua PBNU. Kalau memang tidak bisa menakodai NU, kalau memang tidak mampu menakodai atau memimpin NU, tolong keluar dari NU. NU itu bukan tempat untuk bermain dan untuk mainan. Tolong Anda sadar sendiri amanah pendiri-pendiri NU. Apa sih motivasi didirikan organisasi NU? Saya orang yang pertama selalu mengkritisi NU. Karena apa? Bentuk mahabbah saya kepada NU, bentuk pengabdian saya pada NU, walaupun saya NU kultur. Dan dari keturunan asli NU kultur, walaupun tidak pernah punya kartu anggota. Tapi saya sangat menyayangi NU, karena saya juga amaliyahnya amaliyah NU. Jadi buat Yahya Sakuti Holil, kalau tidak bisa mengomandoi menjadi komando NU, keluar. Gus Yahya keluar. Apa sih sulitnya menjadi pemimpin NU? Nggak usah ikut-ikutan nasab, nggak usah menyamakan turunan Yaman, turunan Papua, turunan ini sama, itu nggak usah. Anda itu ngomong kayak anak kecil, tidak jelas justru. Buat kiai-kiai ya, yang sama Gus Ba'alef itu katanya nggak penting ngurusin apa nasab. Kalau nggak penting ya nggak usah kamu urus, nggak usah cerita tentang nasab. NU itu mudah, buatlah edaran seluruh Indonesia untuk ranting-ranting, dan katakan mudah, nggak usah ikut campur masalah nasab.
Kalau Anda nggak tahu tentang nasab, dan jangan mengatur dan memerintahkan membuat opini, jangan ngurusi nasab gitu. Nggak usah buat opini, melarang nasab, bebas. Orang penelitian itu bentuk mahabbahnya itu jelas, karena meneliti nasab Rasulullah. Kenapa nggak boleh? Kamu juga membaca kitab-kitabnya ulamanya itu, sanad-sanadnya itu kan jelas itu, sanad-sanad. Nah, kemudian harus kita teliti, karena apa? Biar kita tidak keliru bersanad dan berpedoman. Kamu nggak usah, kelompok NU nggak usah ngatur nafsu tentang nasab. NU kultur membahas nasab itu hak bebas, kitabnya ada. Kok kamu ngelarang-larang? Kamu siapa? Buat Gus Yahya sebagai pemimpin NU, tolong buat edaran. Kalau Habib itu bukan Nahdiyin dan bukan NU, itu Ba'alawi, paham nggak? Gus Yahya paham nggak? Kalau Habib itu Ba'alawi bukan NU, bukan Nahdiyin, dan nggak ada urusan dengan Nahdiyin, keluar dari PBNU dan Nahdiyin. PWI tidak diakui Banom dan keluar dari memang aturan sistem Banon di PBNU. Oke, bebas, nggak masalah. Ke NU-an tentang akhlak, tentang amaliyah itu bebas, karena itu petunjuk Allah, paham nggak? Nggak usah ngatur-ngatur, kecuali yang mendirikan organisasi dengan sistem pribadi beda, seperti Muhammadiyah dan lain sebagainya. Itu beda, ada jalurnya sendiri, ya kan? Kita orang-orang Nahdiyin yang merasa tidak rela Nahdiyin diacak-acak. Sedangkan PWI tidak diakui Banom, nggak apa-apa PWI menerima. Tapi kenapa Anda mengakui Aswaja yang katanya Nahdiyin dan Habib-Habib masih ada di NU? Habib itu Ba'alwi, paham nggak? Bukan NU, itu buat selebaran seru. Jadi nggak usah bahas nasab. Tolong setiap ranting buat selebaran, kasih stempel ya, kayak tanda NU, bahwa Habib Ba'alwi bukan NU. Kasih semua selebaran. Jadi kalau Ba'alwi urusan Ba'alwi, NU urusan NU, gitu loh. Ini makin lama tidak jelas. Jadi kiai mentang-mentang dari kiai sok-sokan. Sok untuk menjaga perdamaian itu. Perdamaian apa? Ini penelitian-penelitian. Gitu loh. Bako, bau bako, ya. Itu ini NU makin lama makin nggak jelas. Organisasi ikut-ikutan nimbrung membahas apa, ngomong nasab, pelin-pelan. Organisasi dimasukin seenaknya sendiri. Masa cari cara seperti itu memberikan? Berarti kan justru birokrasi NU itu ya dari atas itu merusak, mengadu domba organisasinya sendiri. Karena apa? Akhirnya memiliki statement-statement setiap daerah yang tanpa dasar komando, keluar dari komando. Karena Anda membatasi, silahkan meneliti nasab, itu hak sebagai warga negara Indonesia, tapi tidak bernaung pada organisasi PBNU, gitu loh. Bedakan, masa nggak bisa membedakan? Cuma Anda berorganisasi, Anda gila kepemimpinan apa gimana? Ini NU tidak memperhatikan sama sekali, cuma mencari donasi kepada pengikut NU, entah kultur yang tidak punya kartu anggota, dimasukkan semua, diatur semua, tapi tidak bertanggung jawab. Mana bentuk imaratan bitoat sebagai seorang pemimpin yang taat, yang mafaradallah, mana? Nggak punya keputusan. Saya yang ngomong, mau terima silakan, tidak terima silakan. Saya justru meminta dengan jelas,
tolonglah NU jangan diacak-acak. Buatlah statement, buatlah edaran untuk anggota NU itu sendiri. Setiap ranting kasihan kiai ibadah akhirnya jadi simpang siur. Katakan bahwa NU bukan Ba'alwi, dan Ba'alwi adalah kelompok Habib mulai zaman Belanda itu sampai sekarang. Nggak ada apa itu Ba'alwi itu NU itu nggak ada Ba'alwi Nahdien itu nggak ada. Torekohnya juga sendiri, amaliyahnya sendiri. Mau nyontoh NU silakan, tapi Ba'alwi tidak pernah menjadi NU dan tidak pernah menjadi Nahdien, dan Nahdien tidak pernah menjadi Ba'alwi. Nggak kira wani imbah Gus Yahya itu. Ya dia karena bukan pemimpin, dia numpang makan, numpang sensasi, mencari kesempatan dalam organisasi, mencela-mencela tidak jelas. Yang keputusannya mudah kok, kalau nggak berpihak kan mudah, nggak berpihak pada Ba'alwi, tidak berpihak kepada siapapun. Agar NU damai, agar NU tidak terusik, ada kebebasan dalam penelitian. Kebebasan dalam penelitian siapapun, maupun TNI meneliti boleh, DPR, MPR boleh meneliti, kemudian pendidikan semua boleh meneliti tentang Ba'alwi, karena dia mengeklaim sebagai objek, sebagai oknum, mengeklaim nasab Rasulullah. Maka meneliti nasab Rasulullah justru ini suatu kesempatan, satu petunjuk dari Allah sebagai bentuk mahabbah orang-orang NU, kultur meneliti nasab Rasulullah dengan data, kitab dan jelas, mau DNA jelas. Jadi secara sistem nasab itu harus ada silsilah yang jelas, dua, rujukan silsilah tentang manuskrip dan itu harus ada satu. Nah, kemudian ada tes DNA untuk menopang. Kalau silsilahnya diragukan, maka tes DNA kan gitu loh. Jangan seperti Habib Taufik, nggak ada ceritanya DNA untuk mengisbat nasab. Iya, makanya DNA untuk menentukan nasab harus ditopang dengan silsilah atau manuskrip atau itu dengan aturan ilmu nasab kan gitu loh. Jadi saling menopang. Ini kan tidak jelas. NU ikut nimbrung membahas nasab. Yang diuntungkan kan NU sebetulnya. Coba kalau jelas gitu, akhirnya siapa yang diuntungkan? NU. Dengan penelitian Kiai Imad dan rekan-rekan, semua itu penelitian, itu yang diuntungkan siapa? NU. Orang NU itu akhirnya mutolaah kitab segitu banyaknya. Dari tentang sejarah kitab Ba'alwi dibaca, kitab ini dibaca, rujukannya gimana kan gitu. Ini memalukan. Tendang aja itu keluarkan dari PBNU. Karena apa? Membuat keruh NU itu sendiri. Jadi birokrasi NU itu ya tidak ingin ikut membahas nasab, nggak apa-apa. Kami tidak membutuhkan NU untuk membahas nasab. Membahas nasab itu adalah orang-orang yang sadar. Di mana saja yang di NU mau membahas juga boleh, Muhammadiyah juga boleh, akademisi juga boleh, semua boleh. Bahkan negara ini meneliti dari sejarah, geografi sejarah, dari geografi itu boleh. Karena apa kepentingannya penelitian ini? Kepentingannya satu, untuk bangsa, untuk agama, untuk menjaga persatuan. NU nggak usah ikut-ikut. Kelompok peneliti nasab itu nggak butuh NU, nggak butuh pandangan NU, karena NU nggak punya pandangan. NU sendiri tidak punya pandangan untuk jamaahnya sendiri. Padahal konsep NU sudah jelas, la islama illa bit tokoh, wala tokota illa bil jamaah, wala jamaatan illa bil imarat, wala imaratan illa bit ta'at, wala ta'ata illa bimafaradallah. La islama illa bit tokoh. Islam itu sumber kekuatan pengetahuannya loh.
bukan manusianya. Kemudian diikuti pengetahuan tentang kebenaran, tentang petunjuk Allah secara luas. Fisabilillah ala sabili khairi, jalannya Allah itu jalan mana saja. Gitu loh. Ini NU makin lama makin takabur, sok-sokan. NU cap apa kayak gitu, memalukan NU. Ini ketuanya yang tidak jelas. Imaratan bitoatnya tidak terpenuhi. Sebagai imaratan bitoat, seorang pemimpin yang taat kan mencarikan solusi kepada yang dipimpin, kepada jemaah NU seluruh Indonesia. Mana? Buat selebaran dong, saya ajarin kalau nggak bisa. Buat selebaran kalau NU itu bukan Ba'alwi, organisasi Ba'alwi ya Ba'alwi. NU ya NU, jangan menyampur aduk. Gitu loh. Jangan menyampur-nyampur. Ya udah, apa Ba'alwi nggak bisa hidup? Ya urusanmu hidup. Oh, silakan tidak silakan. NU ya NU, dan Ba'alwi bukan Nahdien. Dan NU bukan Ba'alwi. Udah beda kok. Sok-sokan membela, berarti NU ikut mengurusi nasab orang lain. Yang ngurusi nasab orang lain berarti dosa, gitu loh. Karena apa? Membela Ba'alwi, berarti kan mengurusi nasab Ba'alwi. Itu kaidahnya jelas apa enggak? Kalau kelompok Kiai Imad itu bukan mengurusi nasab Ba'alwi, meneliti karena oknum-oknum Ba'alwi membuat statement mengaku turunan Rasulullah, mengaku keturunan apa yang menguasai Indonesia, kemerdekaan Indonesia, Jawa Barat dan lain sebagainya, mengeklaim nasab-nasab para aulia-aulia seperti siapa? Diponegoro, Imam Bonjol dan lain sebagainya, ya kan? Paham kaidah apa enggak itu ketua PBNU?